Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, sahabat Ngobas, ngobrol bahas farmasi. Hari ini kita akan membahas tentang bisnis apotek. Nah, dari sudut pandang pemilik sekaligus apoteker penanggung jawabnya, yaitu di depan saya ada apoteker Imelda Ferendina SSI. Siang, Kak. Selamat pagi, siang dan malam. Oke. Teman sejawat dan De Asrul. Iya, betul. Kita coba perkenalkan, beliau pemilik apotek Kesia Pharma. Nah, dan juga sebagai apoteker penanggung jawabnya. Hari ini kita coba diskusi, selain sebagai pemilik apotek, kira-kira kesibukan apa lagi nih, Kak? Iya, selain sebagai owner dan apoteker penanggung jawab Betul. di Apotek Kesia Pharma, saya juga sebagai seorang dosen praktisi PKPA untuk USU, UTND, Deli Husada, dan Medistra. Wow, saya juga di Stikes Indah. Cukup S1. banyak ya. Iya. Sibuk nih ya, kayaknya selama pandemi pun nggak berkurang nih aktivitas. Amin, amin ya. Juga kabarnya ada bisnis-bisnis lain di luar kefarmasian. Nah, Iya. ini selain buka apotek, saya juga punya restoran, cuma karena pandemi Ya, ditutup ya. ditutup. Kemudian saya juga punya kos-kosan, kemudian saya juga punya 4 coin laundry. Coin laundrynya masih tetap buka, dan apotek. Yang tutup itu kos-kosan dan ya, karena restoran. mahasiswa pulang semua deh ya. Iya, Restoran juga ya kan tidak pasti, boleh ya, buka ya, jaga betul. jarak dan sebagainya. Social Kemudian, distancing ya. Iya, jadi kita ambil kebijakan Ditutup. Iya. Betul. Ya, jadi tadi apotek nih. Nah, kita menarik ini karena banyak teman-teman itu mengatakan bisnis apotek nih menurun omsetnya. Secara umum ya menurun. Tapi apakah Kesia Pharma berdampak nih? Berdampak? Kita coba tanya sama Kak Imelda. Gimana, Kak, kira-kira bisnis apotek di kondisi pandemi ini? Iya. Bisnis apotek seperti sesuai saran pemerintah ketika pandemi itu mulai, ya, pemerintah menyarankan yang tidak boleh tutup itu kan supermarket, minimarket. Betul. Ya, toko Logistik obat, ya, logistik. logistik. Dan juga apotek. Jadi ketika pandemi mulai, jujur omset apotek itu naik ya dengan tajam ya. Iya. Maret, April, saya rasa bukan cuma di apotek saya, tapi Iya. di apotek teman-teman sekalian yang punya apotek juga pasti naik. Maret, April, Mei itu naik signifikan ya. Kemudian sesudah mulai new normal ya, orang-orang mulai lebih tenang ya, tidak kerasa gerusu seperti awal-awal mulai pandemi, itu mulai turun. Tapi juga takut keluar kayaknya ya. Iya, itu akibat mungkin takut jaga jarak, takut terkena virus atau lain sebagainya. Turun tapi tidak terlalu signifikan juga, turun tapi masih ada yang datang gitu. Betul. Masih offline-nya masih ada gitu. Jadi masih terjaga lah, omset masih terjaga. Omset masih terjaga walaupun tidak setinggi omset ketika mula-mula pandemi ini terjadi gitu. Kira-kira di masa pandemi ini obat atau jenis obat apa yang banyak naik pembeliannya seperti itu kira-kira? Yang pasti itu vitamin. Vitamin ya. Jadi semua pasien atau orang-orang yang datang pasti butuh vitamin untuk daya tahan tubuh kah, atau untuk menjaga stamina, itu pasti vitamin yang pertama. Yang kedua, kita semua tahu masker ya, sampai masker langka. Kemudian hand sanitizer ya. Kemudian ya obat-obat yang isunya katanya bisa menyembuhkan COVID. Ya seperti sempat booming dexamethasone lah, minyak kayu putih lah, ya macam-macam ya. Tapi obat malaria. Obat malaria ya. Jadi itu sempat booming ya. Tapi sekarang setelah semua mungkin sudah mulai sadar ya, jadi sekarang semua sudah normal gitu. Betul. Dan ini yang mau kita coba ungkapnya, apa benar karena ada isu jelek yang berkembang itu apotek mencari untung di masa pandemi. Nah, ini kan mungkin kalau apotekernya itu sudah berpraktik yang baik seperti Kak Imelda ini mungkin bisa menekan isu seperti itu ya. Kira-kira gimana tuh, Kak? Ya, ada isu seperti itu. Ketika pandemi orang kok susah cari masker. Iya. Ada masker pun mahal gitu Betul. ya. Ya itu sepertinya sesuai hukum dagang. Ketika permintaan tinggi, Demand tinggi. demand tinggi, sementara stok nggak banyak, yang terjadi adalah kenaikan harga yang gila-gilaan. Tapi sekarang jujur masker nggak semahal dulu ya, gampang didapat, harganya normal.
Kemudian ya banyak pemain-pemain baru yang bukan di bidang kesehatan tiba-tiba jadi jualan online masker, jualan online hand sanitizer, jualan online vitamin-vitamin untuk persiapan menghadapi COVID. Iya, ya, betul. itu membuat jadi orang nyetok banyak ya, kemudian susah mencari barang. Pemain-pemain offline ini nyetok gitu ya, jadi mereka nggak ketemu di apotik. Akhirnya mereka beli offline. Offline harganya mahal. Kalau di apotik saya rasa harganya masih standar. Ya, tapi ada penaikan lah. Ya, ada penaikan karena memang dari distributor sendiri. Nah, ini banyak yang nggak tahu nih. Iya. Mereka kira apotek yang menaikkan harga. Iya. Padahal memang dari harga beli dari distributor juga sudah naik gitu. Karena jujur ya siapa sih yang sangka bakal ada situasi seperti ini gitu kan. Jadi tiba-tiba demand ke pabrik juga tinggi, sementara kan pabrik ada terbatas ya, nggak bisa tiba-tiba ucuk-ucuk cetak sekian gitu kan, enggak. Jadi itu yang membuat harga menjadi naik gitu. Di samping pemain-pemain online yang tiba-tiba masuk ke ranah jual masker, bisa kita bilang ilegal. Iya kan, karena tidak ada surat-surat menyuratnya untuk menjual izin-izinnya. Nah, terus terkait obat-obat yang tadi diharapkan nih sama masyarakat bisa menyembuhkan COVID. Nah, ini kan harus dijaga nih peredarannya. Mungkin apoteker Kak Imelda ini bisa menjelaskan kalau di apotek itu sebenarnya nggak bisa sembarangan diberikan itu. Iya, sesuai standar pelayanan kefarmasian ya, PMK 73 tahun 2016. Tentu obat-obat yang dijual apotek itu tidak sembarangan semua keluar begitu saja. Betul. Ya. Kita harus tetap mengacu kepada standar pelayanan kefarmasian. Jadi ada obat-obat yang memang bisa bebas dijual, obat daftar hijau, daftar biru, bebas terbatas ya, obat-obat DOA, daftar obat wajib apotek. Tapi banyak juga obat-obat yang tidak boleh dijual bebas. Nah, dari obat-obat COVID itu yang katanya obat COVID gitu, itu banyak yang tidak boleh dijual bebas. Ya. Contohnya dexamethasone ya, ini saya kasih contoh. Dexamethasone itu termasuk obat yang tidak boleh dijual bebas dan efek sampingnya cukup banyak. Jadi kalau yang punya apoteker, yang apotekernya berpraktek langsung, tentu dia akan selalu tanya, Ibu pakai dexamethasone untuk apa? Gitu. Iya, kalau dia bilang untuk COVID, pasti kita langsung mengadakan konseling, menjelaskan dengan rinci apa sebenarnya efek samping dexamethasone. Lebih banyak efek negatifnya, efek sampingnya ketimbang positifnya, manfaatnya. Iya. Ya, jadi cerita peluang ini peluang bisnis apotek ke depan yang dulu kemarin zaman BPJS nih. Nah, sekarang zaman pandemi ini, apakah kira-kira bagi kawan-kawan misalnya apoteker lain atau yang di luar apoteker yang mau membuka apotek, apakah ada peluang gitu? Apakah masih peluang yang menjanjikan untuk bisnis apotek itu di masa ke depan? Iya, jujur setelah pandemi ini saya sangat percaya bisnis apotek itu bisnis yang tahan badai. Ya. Betul. Saya lihat saya karena apoteker ya, jadi saya bisa berani menyebutkan bisnis apotek itu bisnis yang tahan badai. Jadi teman-teman sejawat yang punya mimpi buka apotek sendiri, punya apotek sendiri, monggo silahkan, nggak usah takut ya. Kita memang dari segi resep dari rumah sakit atau dari praktek-praktek dokter berkurang karena BPJS ya. Tapi dari swamedikasi ya, pembelian obat-obat bebas, konseling-konseling, saya rasa masyarakat masih lebih percaya datang ke apotek ketimbang ke warung, ketimbang ke toko obat ya, ketimbang ke supermarket. Apalagi kalau kita berpraktek. Saya percaya kalau yang punya apoteker ditungguin ya, berpraktek ya, totalitas ya, benar-benar itu PIO, konseling ya, benar-benar dilaksanakan itu pasti, saya yakin apoteknya pasti maju karena saya sudah membuktikannya, bukan ngomong doang. Iya betul lah, karena sudah dicontohkan nih. Makanya kita harus percaya. Nah, kadang-kadang saya juga lihat itu pasien itu mencari apotekernya ke apotek. Jadi bukan hanya saya mencari obat A atau obat B, tapi apoteker A atau apoteker B ada gitu. Nah, berarti itu tandanya trust itu ya, kepercayaan. Nah, itu artinya harus dibangun antara apoteker yang berpraktek di apotek dengan konsumen atau dengan pasien. Iya, betul. Nah, lalu seorang apoteker atau seorang farmasis yang memiliki jiwa entrepreneur ini menurut Kak Imelda gimana harusnya? Iya, saya rasa apoteker memang harus pelan-pelan. Pelan-pelan. Thinking out of the box katanya. Harus keluar dari
Zona nyaman ya, lah. Zona nyamannya di kampus memang jujur kita diajarkan untuk ya kita belajar farmakologi, farmakognosi, farmaseutik, ya. Tapi memang sekarang sudah ada ya entrepreneur, saya rasa sudah ada. Dan di Nine Star Kefarmasian juga salah satu poinnya adalah entrepreneur. Berarti apoteker harus memiliki jiwa berusaha, berwirausaha. Kemudian ada juga undang-undang yang mengatur ya kan, PMK kalau nggak salah saya PMK Permenkes 26 pasal 30. Jadi apoteker apalagi yang masih muda-muda ya, saya rasa nggak usah takut ya, nggak usah takut. Saya selalu percaya kata seperti ini, bisnis yang besar itu bisnis yang dikerjakan, dimulai, bukan hanya diucapkan apalagi dimimpikan. Betul. Jadi memang harus dimulai, harus dikerjakan gitu. Iya. Perkara mau jatuh, bangun, tumpur, maju enggak itu perkara belakang. Itu perjalanannya begitu, iya kan? Itu belakangan. Yang penting harus berani memulai, itu dia. Sekali lagi, bisnis yang sukses itu bisnis yang dimulai dan dikerjakan, bukan hanya diucapkan apalagi dimimpikan. Iya, betul. Jadi Apotek Kesya Pharma ini di jalan apa? Jalan Air Hakim, nomor 300. Oh, iya. Nanti ada tuh di deskripsi yang siapa tahu belum tahu Apotek Kesya Pharma, ada alamatnya juga nanti ada di situ. Nah, lalu bisnis multimedia nih, zaman sekarang kan zaman elektronik, semua elektronik. Iya. Nah, podcast ini salah satunya adalah bisnis multimedia yang harusnya juga diambil oleh farmasi, apoteker juga harus bergerak ke arah digital. Nah, kira-kira menurut Kak Imelda gimana? Ini podcast seperti ini apakah baik atau gimana? Iya, kalau kita bicara tentang digital, online, marketing dan sebagainya, siapa sih nggak punya smartphone sekarang ya? Betul. Anak SD aja sekarang belajar daring online, pakai smartphone ya. Jadi artinya semua itu dalam genggaman. Iya. Semua tinggal pencet-pencet, klik jadi gitu ya. Iya. Jadi jujur saya bangga melihat di Asrun dan teman-teman ya, sudah mulai berani ya keluar dari zona nyaman. Betul, ya. Keluar dari zona nyaman. Ini podcast saya sih berdoa ya, saya berdoa akan banyak ya sponsor ya yang akan membantu untuk terselenggara acara podcast positif seperti ini. Jadi kalau saya bilang ini keren, ini kedepannya pasti maju, pasti luar biasa, maju terus nih podcastnya di Asrun ini. Iya betul, sama kawan-kawan, karena kita tahu bahwasannya semua orang bisa menikmati konten itu hanya dengan HP-nya tadi, ya kan? Nggak perlu keluar rumah, ya kan? Nggak perlu dibatasi dengan jarak depan rumah, di dalam rumah, di depan HP, semua bisa mendapat informasi. Jadi pemberian informasi sekarang ini zaman digital nggak perlu seminar yang dibuat offline. Nah, itu mungkin semua informasi baik edukasi, baik terkait bisnis semua bisa kita dapat di podcast seperti ini. Nah, mungkin coba saya simpulkan tadi bahwasanya jangan berhenti untuk mencoba, karena setiap usaha itu kalau nggak dicoba tadi ya nggak akan berhasil ya Kak. Semua harus coba, gagal mulai lagi. Bisnis apotek juga bahwasan ini saya coba mau tanya, ada mindset yang apotek itu mahal memulainya. Artinya memerlukan modal yang cukup besar nih. Kira-kira setuju nggak Kak Imelda? Seperti yang saya sebutkan tadi, bisnis apapun itu bukan hanya di apotek, saya selalu percaya. Saya termasuk fansnya AA Jim ya. Jadi mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mulai saat ini. Itu saya pegang betul. Hal kecil dari diri sendiri dan saat ini. Jadi itu tadi kita harus berani memulai. Kalau kita nggak pernah berani memulai, bagaimana kita tahu kita bisa sukses di bidang itu gitu ya. Sama seperti ketika saya buka apotek, ternyata alhamdulillah puji Tuhan orang bilang sukses ya oke gitu. Terus saya coba restoran, tiba-tiba COVID, tutup ya, pegawai dirumahkan. Kemudian saya coba kos-kosan, kemudian coin laundry gitu. Jadi saya dari apotek memang saya punya ilmunya, tapi ketika restoran, ketika coin laundry, ketika kos-kosan, saya memang belajar begitu. Jadi memang istilah Nine Star Kefarmasian long life learner ya. Long life learner. Seumur hidup belajar, kita belajar terus. Jadi jangan pernah puas. Saya adalah orang yang suka mencoba. Saya nggak pernah puas kalau ini gimana, kalau ini gimana, kalau ini gimana. Tapi
tidak pernah puas untuk hal yang positif. Positif, ya, yang selalu pengen mencoba. Iya. Jadi mindset jangan takut gagal, berani memulai, ya itu sangat dibutuhkan gitu. Terus action, jangan banyak mikir. Kalau banyak mikir, planning, dream, kapan actionnya gitu. Setelah action apa? All out, segenap daya, segenap tenaga, segenap upaya, pikiran, tenaga semua dikeluarkan. Kemudian cover it with prayer. Bungkus itu dengan doa. Pasti saya yakin semua apa yang kita doakan, kita rencanakan, dan kita sudah berusaha, masa pasti. sih yang di atas ini nggak meridoi? Iya betul. Nah tadi coba saya ini apakah modal misalnya, banyak ini yang bertanya, kira-kira di angka berapa rupiah itu untuk memulai ya bisnis apotik itu bisa berjalan gitu? Karena orang banyak berpikir harus 200 juta, harus 300 juta, harus 1 miliar gitu kan. Nah, bisnis Kesha Pharma ini apakah dimulai dari yang kecil tadi atau memang sudah memiliki modal yang besar? Iya, 20 tahun lalu kita modal cuma 15 juta. Wah, iya. 15 juta. 20 tahun yang lalu. Jadi kebetulan saya kan dosen PKPA, jadi saya menganut paham kalau mau kaya jadilah pedagang. Iya, betul. Kalau mau dihormati jadilah guru iya, jadi betul. kalau mau kaya jadi pedagang, pebisnis, jangan jadi guru, iya. pebisnis ya, wirausaha. Nah, oleh sebab itu saya pernah bilang ke mahasiswa saya, kalau kamu punya duit 100 juta dan punya tempat ya di luar tempat ya, datang ke saya ajarin cara buka apotek. Betul. Ya, saya ucapkan seperti itu ke mahasiswa biasanya. Kalau kamu punya duit 100 juta di luar gedung ya, maaf ya di luar gedung, datang ke ibu, silahkan. Ibu bantu bagaimana cara memulai dari A sampai Z. Walaupun memang saya bekali mereka, tapi kadang-kadang kan ketika udah mau buka itu kan bisa lupa ya ilmunya gitu. Nah biasanya banyak mahasiswa-mahasiswa yang datang ke saya untuk bertanya, dan banyak mahasiswa saya hitung-hitung yang buka apotik ya, anak PKPA yang pernah di Kesha Pharma itu ada hampir 20 orang. Waduh. Ya, yang buka apotik. Iya, karena itu salah satu ini mungkin banyak yang nggak tahu ya, mungkin nggak berani juga bertanya karena kalau Kak Imelda ini mau memberi ilmu, share ilmu itu ya itu menjadi peluang gitu untuk kawan-kawan mungkin yang sudah modal ada nih, tapi bingung memulainya dan tahap-tahap awalnya itu apa, mungkin Kak Imelda menjadi jalan ini. Nah, ini kita ini hari ini berlokasi di jalan ini apa namanya tempat usahanya? Iya, ini restoran Star Cito. Restoran Star ya, Cito. Cuma karena restoran karena COVID ya, jadi kita tutup sudah setengah tahun gitu. Iya, dan ada laundry juga tadi kita lihat di sebelah. Laundry tak buka, iya. Nanti ada Instagram, Kak Imelda? Ada Instagram, ada Instagram Star Cito, Star Coin Laundry, kita ada. Iya, nanti Instagram Kak Imelda itu kita letak di bawah ini ya. Nanti bisa dilihat sendiri. Oke, mungkin sebagai penutup ini, coba Kak Imelda nih ajak kawan-kawan semua ini untuk berani memulai usaha apotik, berani memulai usaha-usaha kefarmasian lainnya, dan tidak tertutup juga untuk usaha-usaha di luar kefarmasian. Nah, itu mungkin jadi jalan untuk kita farmasi ini bisa melebarkan sayap dan lebih dikenal di dunia luas. Ya mungkin Kak Imelda. Ya, teman-teman sejawat apoteker sekalian, menjadi pengusaha itu memang tidak mudah, tapi tidak mustahil. Kuncinya hanya satu, kita harus punya mindset yang betul. Mindset yang betul akan menghasilkan hasil yang baik. Jangan takut memulai, jangan takut gagal, jangan takut untuk mencoba. Gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Rajin bertanya kepada yang sukses, berkolaborasi dengan teman-teman yang lebih dahulu berbisnis, apakah itu di apotik atau di bisnis yang lain. Selalu semangat, selalu antusias, selalu ingin belajar lebih dan lebih lagi. Itu tadi, mindset yang positif, mindset yang benar akan menghasilkan
hasil yang maksimal. Dream, action, all out, cover it with pray. Saya percaya teman-teman sejawat apoteker sekalian pasti bisa meraih kesuksesan. Baiklah teman-teman sekalian, untuk mengakhiri saya selalu ingatkan, stay safe, stay healthy, and stay happy. Oke, kawan-kawan jangan lupa nonton video-video Ngobas selanjutnya karena selalu berisi edukasi, selalu berisi informasi yang pasti kalian tunggu-tunggu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube kami Ngobas Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Salam Ngobas.